Halo semuanya, makasih ya yang udah klik video ini. Subscribe dong buat yang belum subscribe. Ini adalah video kedua membuat abaya mewah. Di sini kita akan membuat abaya untuk dewasa. Sebenarnya saya udah buat dua pakaian, satu abaya untuk dewasa dan satunya lagi adalah dress untuk anak. Tapi kita di sini akan membahas abaya dewasanya dulu ya. Nah, ini adalah pola yang sudah dipotong. Pola kain polos dicetak pada kain tiledot karena kita akan membuat lapisan dari kain tiledot. Saya menggunakan bahan Roberto Cavalli dan tile polos dan juga kain tiledot. Untuk bagian atas dari abaya, kita gunakan aksen kerut ya. Saya menggunakan kain tile polos dan juga kain tiledot yang saya lipit-lipit menjadi kerut dan nanti akan dijahit di bagian atas dari abaya ini. Dilipit-lipit dengan rapi kain tiledotnya dan juga kain tile polosnya. Warnanya sama ya, atau mendekati. Kita jarumkan dulu sebelum dijahit supaya tidak bergeser dan bisa lebih rapi. Lebar dan besar kain karutan untuk bagian dada ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri sesuai dengan bagian badan masing-masing. Ini hasilnya dan kita gunting sisa kainnya. Lalu kita akan menjahit bagian bahu. Kita jarumkan dulu bagian bahunya sebelum dijahit. Kita mulai dari bagian depan karena kita akan membuat dengan kelim balik. Untuk yang tidak memiliki mesin obras bisa gunakan kelim balik. Jahit yang kita jarumkan ini. Nah, setelah dijahit kita balik. Kita balik seperti ini. Lalu kita jahit untuk menutup bagian kain yang berserabut. Untuk bagian sisi badannya juga gunakan kelim balik. Lalu kita pasang bagian lehernya. Lapisan leher ini kita jahit dulu dari bagian depan. Gunting bagian lengkungannya supaya nanti ketika kita balik dan jahit itu tidak berkerut dan jauh lebih rapi. Bagian lengkungannya saja yang digunting sedikit ya. Kita balik dan kelim untuk menjahit bagian lehernya. Hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lakukan dengan rapi ya. Nah, ini adalah hasil dari keliman lehernya. Gunakan tegangan kain yang rapat supaya jahitan kita lebih kuat. Karena pakaian ini diperuntukkan untuk yang berhijab, jadi bagian leher tidak terlalu saya buat variasi.
karena akan tertutup hijab.
Sebenarnya lebih bagus kalau teman-teman menggunakan pola payung untuk membuat loncengnya, tapi karena saya ingin menghemat bahan, jadi saya buat kotak dan nanti akan saya lipit. Sebelumnya obras bagian bawah lengan dan kita buat keliman lengan bawahnya. Saya menggunakan semi obras. Nah, untuk membuat variasi dari bagian bawah lengan itu kain tile sekitar 8 cm itu dilipat 2, lalu saya buat lipit-lipit seperti ini. Teman-teman bisa gunakan sepatu rempel ya, agar jahitannya lebih rapi. Lakukan pada kedua ujung lengan. Sebelum bagian bawah lengan dijahit, sambung dulu dengan bagian tile yang sudah kita lipit-lipit tadi. Nah, ini sudah saya jahit ya, bagian tilenya dengan bagian bawah lengan. Tilenya dimasukkan ke bagian bawah lengan, kemudian dijahit. Sekarang kita akan membuat bagian trompetnya. Saya lipit-lipit dulu kainnya, baru saya tempelkan pada lengannya. Seperti ini hasilnya. Bagian ujung dari tile dot itu tidak saya jahit, saya biarkan terbuka. Sekarang kita akan memayet bagian siku lengan. Saya gunakan payet mutiara acak berwarna oranye agak peach gitu. Saya jahit acak. Juga bagian bawah lengan saya gunakan payet mutiara acak. Saya menggunakan mutiara sintetis ukuran 5 mili dan 3 mili. Lakukan pada kedua bagian lengan. Ini hasilnya teman-teman. Abayanya jadi lebih mewah kan? Saya gunakan variasi payet pada bagian lengan karena pemakai adalah seseorang yang berhijab. Jadi variasi lebih banyak saya tekankan pada bagian lengan dan perut. Sekarang kita akan menggunakan kelim balik untuk bagian lengannya. Jadi kita jahit dulu dari bagian luar. Nah, untuk lengannya saya buat berkerut seperti ini ya, karena akan kita sambung dengan bagian badan. Bagian lengan selalu lebih besar dari bagian badan, sehingga ketika memasang lengan, itu perlu kita kerut.
Saya jarumkan dulu, kerutannya saya letakkan di bagian atas supaya sedikit menggelembung. Lalu setelah saya jahit, saya balik kainnya untuk menutup kain yang berserabut, lalu jarumkan. Supaya tidak ada kain yang melenting di bagian lipatannya itu, jadi dijarumkan dulu. Jadi hasil jahitan keliman balik kita bisa lebih rapi dan nyaman ketika kita menggunakan baju ini. Bahan Roberto Cavalli ini jatuh dan glossy. Mewah banget jika digunakan sebagai baju pesta, baju kondangan, atau baju resepsi. Untuk bagian bawahnya pasti tidak rata, jadi kita akan meratakannya ya. Kita lipat kain seperti ini, kita ukur baju dari puncak bahu itu 140 cm. Kemudian dari puncak bahu kita putar meteran kita, gunting 140 cm juga agar bagian sampingnya tidak lebih panjang dari bagian depan. Jadi bagian bawahnya jangan dikelim dulu ya. Kita gunting dulu, baru kita kelim bagian bawahnya. Jadi tidak ada bagian yang lebih panjang di bagian samping daripada di bagian depan. Lalu baru kita kelim, saya menggunakan semi obras, baru saya kelim seperti ini. Teman-teman bisa gunakan jahitan neci ya, karena jahitan neci jauh lebih rapi. Sekarang kita akan memasang payetnya. Saya menggunakan payet 3D di bagian perut. Nanti saya akan menjahitnya menggunakan tangan. Nah, ini adalah abaya yang sudah jadi, yang sudah saya tempel dengan payet. Sudah saya kombinasikan, dan ini dia hasilnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai habis. Tekan share jika video ini bermanfaat, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video hobi menjahit selanjutnya.